Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rismi Atifa Oktavia dari kelas 3C Program Studi Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan menampilkan hasil presentasi saya dari bab 5 yang bertema Sistem Pembinaan Karir. Sistem Pembinaan Karir. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan yang pertama sistem prestasi kerja, lalu sistem kepegawaian untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan, lalu didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Sistem karir, sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Selanjutnya, manajemen pegawai negeri sipil. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas. Fungsi dan kewajiban kepegawaian meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen PNS, yaitu yang pertama perencanaan atau formasi PNS, yang kedua ada pengadaan PNS, yang ketiga ada pengembangan PNS atau diklat PNS, yang keempat ada penilaian atau DP3 dan pengujian kesehatan PNS, yang selanjutnya ada penghargaan atau kenaikan pangkat, pemangkatan dalam jabatan, dan satya lencana karya satya. Dan terakhir ada pemberhentian dan kesejahteraan atau pemberhentian, pensiun, asuransi sosial, dan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya tentang formasi PNS. Nah, formasi PNS adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka panjang. Selanjutnya tujuan formasi. Tujuannya itu agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Nah, dasar penyusunan formasi ini didasarkan dan disusun seperti yang pertama analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada jenis-jenis formasi PNS. Yang pertama ada formasi PNS pusat, yang kedua ada formasi PNS daerah. Nah, formasi PNS daerah ini terdiri lagi menjadi 3. Yang pertama formasi PNS daerah provinsi, yang kedua formasi PNS daerah kabupaten, dan yang terakhir ada formasi PNS daerah kota. Selanjutnya penetapan formasi PNS. Yang pertama formasi PNS pusat. Nah, pada setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BKN. Yang kedua, formasi PNS daerah. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota setiap tahun anggarannya ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan Kepala BKN. Nah, selanjutnya nih ada pengadaan, yaitu menurut PP nomor 98 tahun 2000 dan PP nomor 11 tahun 2002 yang berisi keputusan KAKBN nomor 11 tahun 2002. Proses kegiatannya untuk mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Lowongan formasi itu disebabkan yang pertama adanya PNS yang pensiun dan adanya perluasan organisasi PEM. Selanjutnya tentang penghasilan. Nah, gaji PNS ini dimuat dalam PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS terakhir dirubah dengan PP nomor 25 tahun 2010 yang berisi hak atas gaji CPNS yang bersangkutan secara nyata yang melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh kepala kantor atau satuan kerja. Lalu bagi CPNS yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya dianggap telah melaksanakan tugas sejak yang bersangkutan berangkat ke tempat tugas dibuktikan dengan surat perintah perjalanan atau penugasan. Selanjutnya, gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri dari yang pertama gaji pokok, lalu tunjangan keluarga, lalu tunjangan jabatan,
Namun apabila menduduki jabatan, yang terakhir ada tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Selanjutnya ada potongan gaji. Setiap pegawai negeri dan pejabat negara dipungut iuran 10% dari penghasilannya berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut. Yang pertama ada 3/4% untuk iuran dana pensiun, yang kedua ada 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, dan yang terakhir ada 3/4% untuk iuran tabungan hari tua yang dimuat dalam Kepres nomor 56 tahun 1974. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan PNS. Dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang berisi untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Nah, pengertian diklat PNS itu adalah upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntutan. Selanjutnya ada tujuan umum diklat yang dimuat oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yaitu yang pertama meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan. Yang kedua menciptakan adanya pola pikir yang sama. Yang ketiga menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik. Dan yang terakhir membina karir PNS. Selanjutnya ada sasaran diklat. Sasaran diklat ini yaitu terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Lalu jenis diklat ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Selanjutnya ada daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, yaitu memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 tahun, dari Januari sampai akhir Desember, yang merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir PNS. Lalu pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian, yaitu ada atasan pejabat penilai, yaitu atasan langsung dari pejabat penilai. Nah, pejabat penilai itu adalah atasan dari pejabat yang dinilai. Lalu kalau pegawai yang dinilai adalah bawahan langsung dari pejabat yang menilai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.